Halo channel Mbak Yuko Abe, balik lagi ke YouTube channelku dan bersama lagi sama aku Ray Ahmad. Di video kali ini, again, balik lagi ke segmen ngobrol bareng subscriber, di mana aku akan ngobrol sama orang-orang yang sudah subscribe channel ini dan sudah sampai ke Kanada. Dan aku sekarang lagi ada di tempat atau kota yang paling indah yang aku pernah kunjungi, yaitu di Vancouver, British Columbia. Di mana di sini juga ada teman-teman Indonesia yang barusan datang 1,5 bulan, dan aku akan mengorek cerita menarik dari salah satu teman kita yang ada di sini. Perkenalan dulu Mbak, monggo, siapa namanya? Perkenalkan, nama aku Novel dari Solo. Oh, dari Solo. Dari Solo. Oke. Di Kanada berapa lama? 1 bulan, 1,5 bulanan. Baru 1,5 bulan, tapi dia adalah salah satu tour guide-ku juga. Yang sudah ngerti Vancouver. Tempat ini adalah tempat yang indah juga, yaitu aku sekarang lagi di University of British Columbia, salah satu universitas terbaik di Kanada. Kita akan tanya-tanya si Novel dulu. Oke, Novel, dari Solo, aku pengen tahu backgroundmu apa, kenapa kok kamu milih ke Kanada? Backgroundku, aku dulu kuliah di mana? kuliah di Trisakti. Jurusan akuntansi. Terus habis itu? Habis itu kerja di bank. Salah satu bank BUMN swasta? Swasta. Posisinya? Last positionnya head teller. Head teller. Berani melepas head teller untuk masuk ke Kanada. Kenapa? Enggak, wait. Aku pengen tahu, kamu ke Kanada ini untuk melanjutkan head tellermu atau enggak? Enggak, jadi aku dulu punya mimpi. Ini flashback ya. Boleh. Ya. Jadi pas di SMA, aku teringat banget salah satu kata bu guru namanya Bu Tantri. Halo Bu Tantri. Bu Tantri, non sewu. Jadi Bu Tantri ini benar-benar sosok yang menginspirasi kok buat aku ya. Dia pernah datang ke kelas, masuk dia bukain website SMA 8 Jakarta. Terus dia bukain, nampilin banyak banget murid-murid yang di sana yang kayak kuliah di luar negeri, kuliah pokoknya di jauh-jauh lah. Terus dia bilang kayak gini, jangan kuliah cuma UNS, UGM aja, karena kan kalau di Solo kan paling itu doang nih kuliahnya. Kalian pergi yang jauh sana, even bahkan ke luar negeri, cari pengalaman, cari petualangan baru, cari kehidupan baru di luar sana, karena kehidupan di sana tuh jauh lebih besar daripada hidup cuma di situ aja gitu loh. Makanya itu dan aku di sini paham sih. Ini kenapa kok aku mau berbicara, aku pengen ngobrol sama Mbak Novel ini, karena apa? Karena aku mau ngomong tentang masalah ras sedikit, bahwa Mbak Novel ini orang Jawa asli, totok. Dan aku juga relate dengan dia karena aku juga orang Jawa, di mana bahkan orang Jawa itu walaupun laki itu boleh dilepas tapi jangan jauh-jauh, apalagi kalau wanita Jawa. Wanita Jawa itu prinsipnya, kalau kalian yang belum tahu ya, kalau kalian nonton belum tahu, wanita Jawa itu biasanya ditahan sama keluarganya untuk tidak keluar terlalu jauh. Jadi udah di kota-kota situ aja. Kalau mau kuliah di satu kota yang sama, atau enggak yang 2 jam atau 3 jam yang bisa pulangnya cepat. Nah, ini adalah salah satu yang menginspirasi aku juga. Jadi Mbak Novel ini adalah seorang wanita Jawa yang berani untuk keluar. Itu apakah ada pertentangan dari orang tua nggak sih? Oh jelas. Gak usah ditanyain. Bukan keluarga aja, keluarga besar. Straight, jelas. Terus gimana? Ya, jelas. Yang pertama kan waktu sebelum bilang sama orang tua, jadi aku tuh bener-bener browsing dulu nih, cari info sebanyak mungkin tentang ya apa yang akan aku ambil ini di Kanada, kuliah lagi di Kanada gitu. Aku kumpulin semua informasi, terus aku juga mikir dulu ke diri sendiri, worth it nggak aku ninggalin semua yang sudah aku capai, ya entah karir, keluarga, semua itu untuk mimpi aku gitu, yang tadi aku ceritain, mimpi masa kecilku nih, gitu. BTW Bu Tantri itu guru SD, SMP, SMA? SMA. Guru SMA? Oke, lanjut. Gitu, ngelanjutin cerita itu gitu loh. Setelah beberapa bulan cari-cari info dan bertanya ke diri sendiri gitu, kayak oh aku nggak apa-apa kok misalnya ninggalin semua itu dan melanjutkan hidup baru mulai dari nol, nggak apa-apa. Even nanti pun gagal, aku nggak apa-apa. Jadi aku meyakinkan diri sendiri dulu, baru meyakinkan ke orang tua. Jadi pas belum ngomong sama orang tua itu benar-benar aku kayak udah nyusun presentasi kayak proposal gitu loh.
Jadi apa yang akan aku lakukan, apa yang nanti planku ke depannya apa, aku bilangin ke orang tua gitu loh planku. Jadi ketika aku ditanya balik, aku tahu jawabannya gitu loh. Mereka tanya balik, aku tahu jawabannya. Jadi nggak main-main gitu loh. Apa pertentangan orang tua yang paling menurutmu ya di momen apa? Di momen apa pertentangan itu yang sangat titik terendahnya di mana? Itu waktu mereka dikiranya tuh bercandaan doang. Soalnya kan halah paling besok udah lupa, halah paling apa. Terus juga kan klasik ya. Ya, terus kan ini juga kan apa namanya kayak posisinya udah maksudnya karyawan tetap dengan posisi yang ya oke gitu loh. Untuk hidup di Solo itu cukup gitu loh. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Terus udah deket orang tua, apa sih yang mau dicari? Nah, apa sih yang mau dicari gitu loh. Itu kayak ya harus menjelasin itu. Nah, tapi juga aku buktiin nih kalau misalnya aku tuh nggak cuma main-main gitu loh. Aku bilang dari awal sama orang tua kalau misalnya ini mimpiku, aku pengen menjadi cita-citaku, semua uang, semua biaya aku yang nanggung. Aku nggak akan minta sepeser pun dari bapak atau ibu. Gitu. Jadi aku konsekuensi juga dengan apa yang aku ambil gitu loh. Aku cuma butuh support dan restu mereka. Kalau misalnya mereka nggak ngasih restu, aku pun juga nggak akan mulai. Aku juga bilang, soalnya percuma aku nekat pun kalau mereka nggak ngerestu nggak akan lancar kok prosesnya gitu loh. Nah, tapi gimana cara ngeyakinnya? Itu kayak misalnya kayak Eos kan kadang suka sharing-sharing info YouTube dari Mas Radit sendiri juga ada YouTube-nya kan. Aku nontonin semua. Bahkan aku kayak Zoom juga kan, Eos kan kayak misalnya Pak Hari atau apa ikut Zoom juga. Jadi mereka bener-bener nih anak serius nih, les bahasa Inggris apa segala macam. Pokoknya di apa namanya bener-bener ya konsekuensi dengan apa yang akan aku lakukan gitu loh. Gitu. Jadi mereka lama-lama lambat laun juga mulai oh ya udah gitu loh. Terus yang masalah tentang dengan keluarga besar itu gimana? Oh iya, itu itu jadi waktu ngumpul keluarga besar. Momennya apa itu? Momennya jadi pas ada Pak D sakit. Terus kan kita nengokin. Kumpul keluarga besar. Kumpul keluarga besar. Nah, udah tuh ditentang. Ya nggak ditentang sih ya. Sebenarnya wajar. Bukan ditentang, bukan dipertanyakan biasanya. Ya sebenarnya wajar sih kayak. Ya itu mungkin pertanyaannya semua orang sih pas tahu kalau misalnya mau pergi apa sih yang mau dicari gitu loh. Kue harapnya apa? Itu orang Jawa biasanya nanya, kue harapnya apa Rono? Apa sih yang mau dicari gitu loh. Terus? Apa kamu nggak happy? Apa yang kamu cari gitu loh. Ya sebenarnya aku nggak nyari apapun, maksudnya aku happy dengan hidupku kemarin ya, lalu di Indonesia tuh aku happy deket dengan keluarga, pekerjaan juga oke, nyaman, aku happy. Cuma gimana ya, ada rasa yang selalu timbul bertanya-tanya gitu loh. Aku akan happy nggak ya ketika aku nantinya hidup nggak melakukan apa yang aku pengenkan gitu loh. Wih, berat. Ini berat. Iya, gitu kayak. Ya mungkin tapi hidupku cuma gitu-gitu aja gitu loh. Hidupku cuma gitu-gitu, nggak akan maju. Ya cuma pulang kantor, pulang, ya udah gitu aja. Ya pulang, besoknya paginya kerja lagi. Iya, maksudnya kayak hidup ya cuma sekali. Apakah hidupku akan berarti dengan cuma ngelakuin hal yang itu aja? Gitu loh. Berat, ya maksudnya ya happy sih happy, tapi meaningful nggak buat kamu gitu loh. Buat aku tuh meaningful nggak? Menurutku ya kurang meaningful gitu loh. Seenggaknya aku akan berusaha terus menggapai mimpi itu. Terus gitu. Kira-kira di momen apa akhirnya keluargamu ya wis lah, go for it? Di momen aku lupa sih detailnya. Cuma pas makan malam berempat sama adikku, bapak ibuku. Kamu sekeluarga berberapa? Berempat. Bapak, ibu, adik sama aku. Oke, kamu anak pertama? Anak pertama. Oke. Gitu. Ya ngobrol-ngobrol itu kan. Maksudnya aku setelah mungkin beberapa bulan setelah rencanaku, aku kasih tahu rencanaku, terus aku bilang gitu loh. Berapa bulan tuh boleh tahu nggak? Setelah berapa bulan akhirnya? Mungkin 4 sampai 6 bulan. Jadi sebenarnya udah lama sih. Ya 4 bulanan lah, 4 bulanan. 4 bulanan. Okay. Untuk meyakinkan mereka gitu. Jadi kayak pas ngobrol makan malam santai pokoknya. Jadi gimana bapak, ibu, adik gitu loh. Aku diizinin nggak buat pergi? Nggak apa-apa, aku akan terima apapun kok. Misalnya nggak boleh ya nggak apa-apa. Tapi aku minta alasannya kenapa. Kalau misalnya oke ya, aku akan maju nih. Kemarin ini udah persiapannya maksudnya ya udah mateng gitu loh istilahnya. Kalau memang oke, aku akan maju. Tapi kalau memang nggak diizinkan, ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya ya, tapi tetap
pengennya beda sama aku Kak dulu. Iya. Yang penting aku izin, direstui atau enggak. Kalau enggak direstui, yang penting aku sudah ngomong. Aku udah izin. Aku tetap berangkat Iya, walaupun iya, nggak diizinin. Beda sama Novelia. Terus habis itu tapi udah aku akhirnya juga bilang, maksudnya kan kalau ibu tuh agak mungkin ya berat ya, maksudnya ninggalin iyalah, anak cewek. anak nomor satu cewek nomor lagi. satu cewek gitu. Adikmu cewek cowok? Cowok. Oke. Cowok gitu. Terus aku juga tapi di situ sebelum mereka bilang jawaban aku kayak ngeyakinin lagi gitu loh. Tapi itu maksudnya ya mungkin privilege juga buat aku, nggak terlalu berat ninggalin keluarga karena bapak ibuku masih muda, masih berpenghasilan semua, dan ada adikku cowok yang di sana gitu loh. Tapi aku juga bilang ke adikku, walaupun nanti aku pun jadi pergi, tolong jangan terpaksa untuk stay di rumah, stay di kota, maksudnya di situ-situ aja, gara-gara mau nemenin bapak ibu. Aku pun juga pesen sama bapak ibuku, jangan kayak bilang sama adikku, udah di sini aja deh, karena nggak ada anaknya. Aku nggak mau itu terjadi gitu loh. Oh ini. Pokoknya jangan maksa adik buat stay di situ aja, karena dia nggak akan berkembang. Ya gitu ini kenapa kok aku sangat pengen banget ngobrol sama Novelia karena aku relate ya. Karena aku relate dengan dia. Kami sama-sama orang Jawa. Jadi kalau kalian tahu, again, orang Jawa itu untuk keluar itu susah banget. Apalagi dari keluarga yang kental Jawanya. Aku sorry kalau misalnya aku menyinggung kalian orang-orang Jawa, aku mohon maaf, tapi we need to break this culture. Dunia ini luas, nggak cuma di situ-situ aja. Iya bener, kita punya segalanya, cuman dengan segalanya itu akan membuat kita terlena, terkungkung di situ-situ aja gitu loh, di dalam tempurung kelapa kita gitu loh. Kita harus keluar. Itu aja sih. Terus kalau aku mau tanya pesanmu buat orang-orang di luar sana yang punya case kayak kamu, yang ditentang orang tuanya lah, bukan ditentang sih, mungkin dipertanyakan. Yang harus meyakinkan keluarganya untuk berangkat ke Kanada. Pesanmu apa? Pesanku, kalau emang kamu pengen dan ingin mengejar cita-citamu, ya kamu juga harus buktiin ke dirimu sendiri gitu loh. Kalau emang kamu tuh bener-bener seiring berjalannya waktu, mungkin butuh waktu ya, kayak aku butuh ngeyakinin mereka lama, tapi mereka akhirnya yang dari awalnya enggak, akhirnya juga lama-lama luluh, lama-lama terus juga diajak ngobrol. Kalau aku sih tipenya gitu, kalau aku maksudnya diajak ngobrol bapak ibunya, keluarganya, kayak pergi dari sini tuh nggak buruk kok gitu loh, nggak buruk gitu loh, dan itu sesuatu yang you only live once gitu loh. Ya, apa sih? Oke. Ya, Ya, aku bisa ngerti sih. Ngerti. Buat kalian, terutama mbak-mbak yang tinggal di Jawa, teman-teman yang dari suku Jawa, aku juga orang Jawa, jadi jangan salah, aku tidak mau ngapa-ngapain, cuman kalau kalian punya mimpi, kejar aja. Kejar aja. Yang penting kalian bisa mempertanggungjawabkan, ngomongnya dengan baik, dengan reasoning yang kuat, go for it gitu loh. Ya, benar-benar. Jangan hidup di zona nyaman, karena kalau hidup di zona nyaman, kalian nggak akan berkembang, kalian nggak akan tumbuh. Ya, bayangin aja head teller di salah satu bank swasta di Indonesia dilepas, dan sekarang ngambil apa jurusannya? Hospitality. BTW, Mbak Novel ini adalah salah satu student dari EOS, Education Overseas Service, Education Agent yang memberangkatkan ke Kanada. Jadi kalau kalian pengen kayak Mbak Novel, langsung aja follow Instagramnya EOS di @eos.world. Di situ ada link tree-nya, kalian klik di situ, isi data diri kalian, nama, nomor HP, email, dan lain sebagainya. Nanti akan dikontak oleh adminnya EOS, dan kalian bisa konsultasi gratis di situ. Dan kalian bisa menentukan arah karir atau arah sekolah kalian ke Kanada. Thank you. Thank you Mbak Novel. Sukses di Kanada, di Vancouver. Vancouver ini kejam, jadi coba lihat jarinya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Kalau pengen tahu kenapa jarinya gitu, follow Instagramnya di sini. Aku akan kasih link deskripsinya di kolom deskripsi. Thank you yang udah nonton. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.